saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, seorang dan persekutuan Kristen adalah anak Tuhan yang sama dengan yang lain dalam berperan membangun kehidupan bersama, namun ada kekhasannya mau memahami yang lain dan tetap membantu orang lain walaupun mereka menolak peran sertanya. Dalam situasi penghambatan, perasaan diperlakukan tidak adil sering dialami, tetapi jemaat mula-mula tetap diajarkan untuk mengasihi musuh dan membawa mereka untuk hidup ke depannya lebih baik. Prinsip kasih terhadap sesama mengantar mereka untuk berbesar hati dan membawa persahabatan yang tulus. Kini, kita sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus sebagai warga kerajaan Allah sering mengalami perlakuan diskriminasi. Tetapi dengan pandemi COVID-19 menyatu tanpa sekat dan bergereja tanpa dibatasi oleh gedung dan organisasi gereja. Inilah modal yang penting untuk terus membangun masa depan bersama. Kita bersyukur diberkati Tuhan memasuki minggu ke-1 Prapaskah dengan kasih-Nya. Marilah kita beribadah dengan menggunakan tata ibadah Minggu Bersahaja yang kita lakukan dengan khusyuk dan iman yang semakin teguh di rumah-rumah jemaat. Pagi ini pelayanan firman akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Soeharto Harjo Winoto, MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2, Kami puji dengan riang. Saudara-saudara jemaat sekalian, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan. Kami tetap merasakan berkat-berkat-Mu. Kami ada di rumah bersama keluarga dengan semakin dekat dan terus belajar memiliki cinta kasih kepada sesama yang tidak terbatasi dengan agama, suku, status sosial, dan batas lainnya melalui kehidupan di pekan yang baru ini. Kami beribadah, bersujud sembah, dan memuji Tuhan. Layakkan kami berkenan atas ibadah kami ini. Kami juga menyadari dan mengaku atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan menerima karya penyelamatan Kristus yang kami rasakan setiap waktu. Ajarlah kami untuk hidup dalam firman-Mu dengan meneladani cara hidup Tuhan Yesus, sehingga dalam kehidupan itu kami menampakkan diri sebagai saksi kasih-Mu yang menyelamatkan, sehingga dunia datang kepadamu dan memuliakan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 158 ayat 1 dan 2, Ku ingin menghayati. Saudara-saudara jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Rendahkanlah hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu itu sangat kami butuhkan dalam setiap keadaan dan aspek hidup. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mohon diberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami beroleh sukacita. Injil Kerajaan Allah mengalir dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan ayat 38 yang mengatakan, Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, Shalom. Peran orang percaya dan gereja dalam kehidupan bersama pada minggu yang lalu disampaikan agar orang tidak membuat
yang lainnya imannya tidak bertumbuh. Mereka memang beribadah, tetapi karena ibadahnya tidak murni, tidak ada pembaharuan sama sekali. Dan itulah masalahnya. Dan akhirnya mereka justru membawa petaka. Umat Israel itu justru membawa mereka meratapi kemalangan yang terjadi. Padahal mereka rajin beribadah. Tetapi ibadah yang tidak sejati, tidak sampai di hati, menyebabkan kehidupan menjadi buruk, tidak membina umat bertumbuh begitu rupa. Pada minggu ini kita juga kembali diajak untuk merenungkan peran. Kali ini peran itu ada dalam dua kata. Jangan menghakimi. Saudara-saudara, apakah alasan seorang Kristen tidak boleh menghakimi sesamanya? Alasannya sangat khusus. Karena seorang Kristen hidup tidak dihakimi Allah, tetapi diselamatkan oleh Allah. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini memang proses. Artinya begitu kita menerima Kristus, maka Kristus membebaskan kita secara real. Ia menyelamatkan pribadi kita. Mungkin saja kita terbiasa dengan dosa yang mencengkeram begitu rupa. Membenarkan diri misalnya, seperti minggu lalu. Ya. Atau kita salah dan orang lain yang kita salahkan, atau dosa yang lainnya. Kalau menjadi seorang Kristen, maka dia harus bersedia membuka diri begitu rupa agar Kristus membebaskan. Ada proses di situ. Tetapi jaminannya bahwa begitu Kristus bangkit, maka dosa sebesar apapun ya yang kita lakukan, yang terjadi dalam hidup kita, bersama dengan Kristus kita menang. Jadi kita tidak dihakimi, tetapi kita diselamatkan oleh Dia. Kristus menebus dengan kematiannya, dan kita yang percaya sungguh-sungguh terjadilah pembaharuan. Jadi kita bergumul bertumbuh karena Kristus tidak menghakimi. Inilah yang menjadi dasar. Dan kita merenungkannya di Minggu Prapaskah, bahwa kita benar-benar diselamatkan oleh Kristus. Lalu bagaimana? Kita harus juga membawa keselamatan. Nah, di sisi inilah kita renungkan. Dan firman Tuhan ayat 37 pasal 6, Lukas 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Saudara-saudara, di sini sangat jelas bahwa kita
tidak menghakimi. Sebagai pengikut Kristus tidak menghakimi. Menghakimi itu cenderung memojokkan, membuat yang lain tidak berdaya. Jelas itu bukan cara menyelamatkan seseorang yang salah. Cara yang digunakan seperti itu cenderung dia hanya mau dirinya lebih daripada orang lain yang salah itu. Tuhan Yesus menghendaki pengikutnya agar mereka tidak menghakimi, tetapi mau menolong orang itu keluar dari kesalahannya. Prinsip hikmat, kita tidak dihakimi dan menjadi pengikut yang juga tidak menghakimi. Kita diselamatkan, maka kita membawa keselamatan. Saudara-saudara, saya ingin memperlihatkan kepada kita di konteks mana firman Tuhan ini disampaikan. Di dalam keyahudian, agama Yahudi, ada sekte Farisi yang sangat suka menghakimi. Makanya mereka disebut munafik. Karena mereka sendiri juga salah. Gitu. Tapi mereka paling suka menghakimi. Nah, dalam konteks seperti inilah firman Tuhan ini disampaikan. Karena itu Tuhan Yesus juga dalam kitab Matius pasal 7 ayat 3, dia berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Konteks kita juga ada kemungkinan ya, penghakiman ini terjadi. Karena itu firman Tuhan ini dapat kita renungkan dengan baik agar kita menyadari bahwa ada juga orang yang lebih suka menghakimi, memojokkan, bahkan mungkin sudah menghukum orang lain. Seorang Kristen haruslah bermurah hati dan dia membantu orang lain keluar dari permasalahannya, membawa mereka pada keselamatan. Sesamanya itu semuanya, ya, tidak terikat pada suku, ras, agama, dan golongannya. Juga kepada musuh. Saudara-saudara, nas kita ini dimulai dengan pemanggilan ke-12 murid. Pada pasal 6 ayat 12 dan seterusnya di situ ada pemanggilan murid. Lukas, seorang tabib, merefleksikan bahwa menjadi murid itu menyelamatkan yang lain, membawa dampak yang positif bagi yang lain, menjadi sehat. Kalau saya boleh sejajarkan seperti cara kita saat ini sebagai murid Yesus, kita menjaga jarak, kita tidak keluar rumah. Dengan begitu kasih kita kepada yang lain itu terjadi. Mungkin saja kita sehat, nampak baik, tetapi kita bisa menjadi pembawa masalah, bawa virus. Kasih itulah yang mestinya kita bawa. Seorang yang diselamatkan Yesus, dia membawa kesehatan masyarakat. Nah, prinsip seperti itu, ya. Jadi, seorang berdosa, seorang musuh harus dibantu begitu rupa. Lukas mau mengatasi orang yang suka menghakimi agar diubahkan, agar keluar begitu rupa dan menerima salib Kristus. Sehingga dia ketika benar-benar dia menerima salib itu, dia juga menjadi berkat agar orang lain juga diselamatkan oleh Kristus. Bagi seorang Kristen,
misalnya seorang hakim, dia tidak perlu khawatir menjalankan tugasnya apakah bertentangan dengan firman Tuhan. Prinsipnya jelas sekali bahwa seorang hakim Kristen tetap mau berkarya dengan prinsip menyelamatkan. Suara hatinya diasah oleh cinta kasih Kristus. Dia harus dekat betul menghayati bahwa Kristus menyelamatkannya. Maka ketika dia mengambil keputusan hukum, dia punya suara hati yang bersih untuk membantu, ya, agar dihukum itu juga adalah diselamatkan dia. Bukan dibalas karena salahnya, tetapi dia terselamatkan begitu rupa dari kehidupannya yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya membayangkan begini ya. Kalau penghakiman itu dilakukan dan itu ada dalam rumah tangga, model seperti ini untuk membina anak-anak, maka yang tumbuh adalah egoisme, yang tumbuh adalah rasa iri, dan suka agar saudaranya terpojok begitu rupa. Seharusnya yang ada dalam rumah itu adalah seluruh anggota keluarga, dimulai dari orang tua yang rela berkorban. Dia benar-benar mau memberikan kasihnya yang tulus, membawa sukacita menjadi berkat bagi anggota keluarga yang lain. Kalau ini yang dilakukan, maka dia berperan begitu rupa. Karena itu ayatnya yang ke-38 berkata begini, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumbuh keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah dan kamu akan diberi. Yang penekanannya adalah seorang Kristen itu memberi. Karena dia diselamatkan, dia harus membawa begitu rupa. Dan semangat ini yang harusnya tumbuh dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya ingin memberi contoh sebuah kesaksian bahwa kalau seorang itu membawa keselamatan, dia akan pada gilirannya merasakan sukacita bersama. Makanya kalau firman Tuhan berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Jangan takut saudara-saudara. Beri, selamatkan, sehatkan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena memang kita diselamatkan Tuhan. Kita diberi Tuhan. Saya kembali ke kesaksian, seorang pemuda Kristen sulit diterima oleh keluarga besarnya. Namun, ia tetap, karena dia diselamatkan, dia ingin membawa suasana dan hidup keselamatan itu di keluarga besarnya. Dia memang berat menjalaninya, tetapi prinsipnya dia tidak mau menghakimi. Dia sadar sepenuhnya bahwa semua orang bisa salah, tetapi kasih Kristuslah yang mengalir dalam kehidupannya. Dan singkat cerita, akhirnya keluarganya bisa menerimanya. Dengan kesabaran, keterbukaan, pemuda itu akhirnya bisa menjadi berkat. Karena kehidupan yang mereka jalani bersama lebih baik, lebih sejahtera, dan tidak ada lagi penghakiman satu terhadap yang lain. Karena itu firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tepat, berilah. Maka ada waktunya suasana yang bagus itu menolong kita juga, mungkin kita salah. Dan dalam suasana yang baik itu akan tumbuh kritik terhadap kita. Dan semua beroleh berkatnya. Ketika kita diselamatkan Tuhan, kita hidup dalam Tuhan,
kita menjadi berkat begitu rupa. Kristus mati bagi kita, Dia berkorban bagi kita, kita pun rela berkorban bagi yang lain, maka suasana kehidupan kita menjadi kondusif. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin menguatkan saudara. Mungkin saja saat ini ada orang yang masih suka menghakimi saudaranya. Anda tidak usah cemas. Firman Tuhan ini firman yang membebaskan kita. Ingatlah bahwa kita itu beroleh keselamatan dalam Kristus dan kita membawa keselamatan kepada yang lain. Kalau kita masih dalam suasana menghakimi, tentu tidak cocok dengan ajaran Kristus. Tetapi kita diberkati Tuhan dengan firman-Nya saat ini, bahwa kita belajar dan kita tetap menjadi berkat. Kita berhenti dari cara hidup yang buruk, yang menghakimi, karena itu ciri khas yang bukan orang percaya. Maka kita diajak untuk terus mengembangkan kehidupan yang lebih positif, yang membantu, dan akhirnya akan tiba waktunya saudara diberkati dan sungguh-sungguh semakin bersukacita bersama dalam kehidupan ini. Tuhan, selamatkanku. Ku mau bantu musuhku mengatasi kesalahannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Persembahan yang jemaat berikan dapat disampaikan saat kita beribadah di gereja, atau dapat disampaikan melalui rekening gereja dengan menyampaikan bukti transfer kepada bendahara. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong diedarkan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Gita Bakti 84 bait 2. Inilah ungkapan syukurku. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh beribadah di rumah, ibadah minggu di rumah-rumah jemaat. Sukacita besar kami alami, karena Tuhan tidak meninggalkan kami dalam kondisi
dalam situasi kami harus tinggal di rumah, kami menjaga jarak. Agar upaya untuk bersama-sama seluruh warga masyarakat mengatasi pandemi COVID-19. Kami dilayani, disapa, ditelepon, dan berbagai pergumulan terus didoakan. Karena itu ya Tuhan, berkatilah pelayanan GPIB Jemaat Bojonggede terhadap seluruh anggota jemaat. Berikan kekuatan, berikan berkat-Mu terus mengalir kepada para pelayan-Mu. Juga para pelayan diberkati Tuhan, mereka dengan hati yang tulus dan sukacita terus melayani, dipersembahkan kepadamu. Kami berdoa kepada Tuhan untuk keluarga demi keluarga yang kami sayangi semua, yang kami layani. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Berkat-Mu juga untuk usaha mereka, untuk kerja, mungkin dilakukan secara online. Tuhan juga memberkati berbagai pergumulan yang dialami, kesulitan-kesulitan yang terjadi. Karena itu ya Tuhan, mohon campur tangan-Mu terhadap jemaat kami. Kami berdoa kepada Tuhan untuk persiapan kami melaksanakan Jumat Agung dan Paskah. Kami tahu bahwa di dalam suasana seperti ini, kami justru ingin merasakan cinta Tuhan melalui kematian-Mu yang kami peringati dengan pemberian tubuh-Mu dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus itu. Mohon berkat-Mu agar seluruh jemaat mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan ini. Meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Doa kami pula ya Tuhan, mohon berkat penyertaan-Mu untuk persiapan kami juga beribadah di rumah-rumah melalui ibadah Paskah. Walaupun kami laksanakan dengan suasana sederhana, tetapi boleh menyentuh hati dan membawa jemaat kami keluar dari berbagai belenggu dan menang bangkit bersama dengan Kristus yang bangkit. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun pada minggu berjalan, baik itu kelahiran maupun perkawinan. Tidak ada yang dapat menambah usia. Hanya Tuhan yang membawa kami hidup di tengah dunia ini, menambahkan usia, memberikan waktu bagi kami untuk terus berkarya. Bapa memberkati juga pelayanan-pelayanan gereja-Mu di seluruh muka bumi, khususnya GPIB. Engkau mau memberkati pimpinan kami Majelis Sinode, agar mereka bijaksana dalam mengambil kebijakan-kebijakan langkah-langkahnya, mengarahkan kami begitu rupa, sehingga kami terus berjalan dengan baik. Juga kami berdoa bagi gereja-gereja yang lainnya, agar mereka terus mengembangkan pelayanan. Doa kami untuk gereja-gereja di pedalaman, di pos-pos pelayanan kesaksian. GPIB memiliki pos-pos, tentu banyak kesulitan, terutama ibadah seperti sekarang ini, dengan keterbatasan mereka. Tuhan memberkati senantiasa. Tuhan juga kami ingin berdoa untuk mereka yang terdampak secara ekonomi dengan dilakukannya berbagai upaya oleh pemerintah. Orang harus tinggal di rumah dan menjaga jarak. Berkat-Mu untuk mereka Tuhan. Kami diajarkan untuk menolong agar ada pertolongan terhadap banyak orang. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami yang secara sungguh-sungguh melakukan tugasnya. Bapak Presiden, wakil, para menteri, juga penanganan oleh gugus tugas penanganan virus corona ini. Berkat-Mu untuk aparat yang ada, baik itu kepolisian maupun tentara, yang membantu begitu rupa. Mohon diberkati oleh Tuhan, dan pemerintah dapat mengendalikan semua kehidupan bersama ini
baik mengatasi pandemi virus ini maupun kondisi ekonomi kami, kondisi sosial kemasyarakatan kami. Kami serahkan kepadamu Bapa, mohon berkat-Mu. Kami berdoa untuk beberapa korban, terutama masyarakat, juga ada jemaat kami di GPIB yang mengalami musibah ini. Tuhan memberkati, memberikan mereka penghiburan, kekuatan, agar mereka terus berjalan ke depan dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tadi telah memberikan persembahan syukur. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat kami mengelolanya begitu rupa dan tetap menjalankan pelayanan kasih yang membebaskan, yang menyelamatkan, yang membawa orang lain tidak dihakimi, tetapi merasakan keselamatan melalui kehadiran kami dalam pelayanan gereja, baik kami secara pribadi, juga kami sebagai anggota persekutuan terus melakukan tugasnya. Inilah rangkaian doa kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya untuk menjalankan Warta Jemaat Minggu 5 April 2020. 1. Ibadah sektoral. Untuk sementara ibadah keluarga dan ibadah berkat ditiadakan, menunggu situasi dan kondisi sudah aman dan kondusif. 2. Ibadah Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus. Ibadah Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 jam 9 pagi, tempat di rumah masing-masing. Adapun pelaksanaan ibadah Sakramen Perjamuan Kudus akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Soeharto dan akan diupload di YouTube. Jika ada keluarga yang mengalami kendala dalam mengakses video lewat YouTube, maka dapat mengunduh dan menggunakan tata ibadah yang akan dibagikan lewat WA grup sektor masing-masing. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah untuk ibadah perjamuan kudus untuk orang sakit di rumah atau rumah sakit yang disesuaikan. Mohon jemaat mempersiapkan di meja berupa roti atau bisa digantikan dengan singkong atau jenis ubi, dan anggur bisa digantikan dengan air mineral, teh, atau sirup rasa anggur. Roti dan anggur disesuaikan dengan jumlah yang ikut perjamuan kudus. Adapun makna dan penjelasannya akan disampaikan pendeta sebelum ibadah dimulai. 3. Ibadah Paskah. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, pukul 6 pagi, tempat di rumah masing-masing. Ibadah akan kita laksanakan lewat rekaman video yang dipimpin oleh Pendeta Soeharto dan akan diupload di YouTube. Diimbau kepada seluruh jemaat, selama ibadah umum dipindahkan ke ibadah di rumah, supaya tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sama seperti saat kita beribadah di gereja. 4.
Pata jemaat dan tata ibadah berbasis online. Pata jemaat dan tata ibadah berbasis online dapat Bapak Ibu Saudara-saudara unduh pada link atau tautan yang sudah dibagikan di WA Group melalui kosek masing-masing. 5. Pelayanan gereja yang dilakukan GPB Jemaat Bojonggede. Sebagai gereja Tuhan yang membantu tugas menjadi berkat, maka GPB Jemaat Bojonggede akan terus melayani sehingga iman jemaat tetap bertumbuh. Adanya pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita dalam melaksanakan tugas mulia itu, tapi perlu adanya kebijakan dan rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi coronavirus atau COVID-19. Maka PHMC GPB Bojonggede mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pemindahan kegiatan pelayanan dan ibadah ke ibadah keluarga di rumah masing-masing sampai tanggal 29 Mei 2020. 2. Penukaran CD baru akan dilaksanakan sekitar tanggal 28 Juni atau pada bulan Oktober 2020 dengan selalu memperhatikan situasi dan kondisi dan menunggu arahan majelis jemaat dan berkoordinasi dengan majelis sinode. 3. Sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah, maka kami menghimbau agar pemberian persembahan tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan kepada majelis jemaat atau bendara atau dapat ditransfer ke rekening gereja sebagaimana telah tercantum dalam Pata Jemaat online. 6. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 5 sampai 11 April 2020. Tanggal 7 April 2020, Ibu Yeti Loli dari Sektor 3. Tanggal 8 April 2020, Penatua Nelly Aprica Loso Tansil dari Sektor 1, Bapak Mandala dari Sektor 3. Tanggal 11 April 2020, Bapak Tommy Sulaksono dari Sektor 1, Bapak Tommy dari Sektor 3. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas. 7. Ucapan selamat ulang tahun perkawinan. Majelis Jemaat GPB Bojonggede mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan kepada keluarga yang berulang tahun perkawinan pada tanggal 5 sampai 11 April 2020, kepada keluarga Bapak Swanto Simanjuntak dan Ibu Rema Butar-Butar dari Sektor 3 pada tanggal 11 April 2020. Demikianlah Pata Jemaat 1 minggu ke depan. Jika jemaat membutuhkan pelayanan, mohon menghubungi majelis atau Bapak Pendeta. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kini pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 116, baitnya yang pertama, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Wajah
Saudara-saudara jemaat, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.